Ismet. Beliau adalah yang menjadi inspirasi buat saya sehingga saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Dan hari ini Bapak Ibu di Kota Bandung, beliau menjadi pembicara utama. Jadi kenapa saya datang jauh-jauh dari Kerawang ke sini? Karena saya ingin belajar dari beliau. Sukses. Saya Apprentice Taufik Nuraman. Saya dari Cikarang. Alhamdulillah hari ini di acara BUM Bandung sudah kehadiran Bapak Master Ismet Iskandar Idrus. Beliau adalah pelatih kami, pelatih besar kami. Pastikan Bapak Ibu semuanya sama-sama belajar dari beliau. Sukses untuk Anda semuanya. Saya Ridwan Widiantomo, asal dari kota Purworejo, Jawa Tengah. Ya, motivasi saya bergabung di bisnis One More adalah ingin mensukseskan lebih banyak orang lagi. Dan kali ini saya belajar langsung dari ahlinya, orang yang sudah membuktikan hasilnya dalam menjalankan bisnis One More kurang lebih dalam waktu 10 bulan bisa mencapai penghasilan yang luar biasa, yaitu Bapak Ismet Iskandar Idrus. Ya, beliau adalah guru saya, tempat untuk saya belajar, dan Bapak Ibu Anda pun yang siap, Anda pasti bisa sukses seperti beliau. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ismet Iskandar Idrus di Kota Bandung. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Salam sukses, One More, One Billion. Mari kita sambut MC kita. Beliau dulunya top leader di sebuah MLM, top leader dulunya. Tapi beliau pensiun, beliau adalah salah satu dosen di universitas terbaik di Kota Bandung. Dan hari ini beliau belajar tentang teknologi ini, dan beliau mengatakan ini bakal meledak di Indonesia. Ini bakal meledak di Indonesia. Dan hari ini kita patut belajar dari beliau. Kita patut belajar. Tanpa panjang lebar, kalau saya jadi Bapak Ibu, saya akan berdiri dan berikan aplaus yang terbaik untuk Ibu Haja Yayan Karyani. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampai jumpa di tempat yang sangat membahagiakan ini, dan mungkin kita akan berjumpa lagi. Baik, hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang One More sajikan dalam bentuk produk-produknya. Silakan diperlihatkan tayangannya. Nah, jadi kita masuk ke ruangan ini, salah satu diantaranya banyak yang bertujuan ingin sehat, ya kan? Baik diri sendiri maupun keluarga. Ada yang keluarga sakit-sakitan kaki, ada yang stroke, ada yang urat kejepit, ada yang diabetes, ada yang macam-macam kan? Nah, kita ingin mendapatkan kesehatan buat kita dan keluarga. Baik, kita lihat apa itu kesehatan. Sehat itu bisa sehat kondisi jasmani, bisa rohani, dan sosial ekonomi, betul nggak? Nah, saya bagiannya adalah membahas sehat jasmani. Nanti sehat rohani dan sosial ekonomi ada pembicara berikut yang lebih luar biasa lagi. Ini kita dapat ilmu baru ya. Kira-kira ilmunya dahsyat nggak? Kira-kira kita membantu Indonesia sehat nggak? Kita tunjukkan pada dunia siapa kita.
Nah, ibu-ibu kalau jalan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ngeri nih. Kenapa? Karena penghasilannya di sini dolar. Ya kan? Nanti pengen tahu seperti apa peluangnya? Ya, panggilkan salah satu apprentice terbaik One More International, Bapak Taufik. Kita sambut dengan berdiri, Bapak Ibu, dengan aplaus yang terbaik. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan spesial untuk master seremoni kita, Bapak New Apprentice Ferdi. Beliau jauh-jauh dari Jakarta, Bapak Ibu, untuk ketemu semua sama kita semua. Dan yang jelas adalah selamat datang untuk apel besar kita, Bapak Master Ismet Iskandar Idrus. Beliaulah yang meyakinkan saya 5 bulan yang lalu, Taufik, kamu bisa sukses di bisnis One More. Di saat itu untuk dapatkan uang 50.000 satu hari saja saya tidak mampu, Bapak Ibu. Kalau saya mau nangis, tapi saya mungkin acara ini bukan di sesi closing. Oke, ternyata 5 bulan kemudian, alhamdulillah, ternyata di angka 100 itu udah bisa masuk, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada mitra-mitra yang sangat luar biasa dan apa yang bisa kita Bapak Ismet Iskandar Idrus. Baik, Bapak Ibu, di sesi ini kami akan memperkenalkan tentang bagaimana caranya kita mendapatkan dolar, Bapak Ibu. Kalau di perusahaan saya sebelumnya, di perusahaan Malaysia, saya dibayarkan ringgit, Bapak Ibu. Kursnya adalah 2.600, tapi di One More International kita dibayarkan 1 dolarnya adalah 14.000 rupiah. Kenapa? Karena saya punya teman punya teman lagi, informasinya adalah ternyata di Eropa itu supir taksi, Bapak Ibu, bukan masuk One More, tapi supir taksi di sana di Eropa, gaji UMR-nya 75 juta, Bapak Ibu. Besar apa besar? Bayangkan kalau 75 juta dipindahkan ke Indonesia, kita punya penghasilan 75 juta dalam 1 bulan. Bagaimana, Bapak Ibu? Rocky ditunggu Ruki, orang-orang berjuang di step pertama dan memiliki penghasilan di atas rata-rata, Bapak Ibu. Dan ini memecahkan rekor dari UMR Indonesia, penghasilan internasional. Oke, aman dan latar belakang. Oh iya. Perkenalkan, nama Ridwan, asal Kota Purworejo, Jawa Tengah. Latar belakang trader. Saya Sukena, tinggal di Cimahi, latar belakang pustakawan. Assalamualaikum, saya Min Jasmini, asli Subang, latar belakang ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Mela dari Bandung, latar belakang ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Ani Aisyah, asal dari Kota Garut, latar belakang ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Yayan Karyani dari Bandung, latar belakang pensiunan. Perkenalkan, nama saya Gilang, asal dari Arca Manik, Bandung, latar belakang entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Munawar Rasid. Jangan turun dulu, pertanyaan saya belum selesai. Saya harus tanya penghasilannya berapa. Kalau nggak panas Bandung. Berapa penghasilan? 10 juta. 10 juta. 13 juta. 10 juta. 13 juta. 17. 9,7. 9,7. Di atas semuanya semua, Bapak Ibu. Berikan aplaus yang terbaik. Berapa lama? 21 hari. 21 hari. 3 bulan. 1 bulan setengah. 2 minggu, 28 hari. 4 minggu. 3 minggu. 2 minggu. Ngeri kali. Oke. Berikan aplaus sekali lagi untuk para Ruki. Memang One More isinya daging semua. Nggak ada kerupuknya. Oke. Nah, panas nggak Bandung? Bandung panas nggak? Mau nggak? Oke. Nah, selanjutnya ini satu tingkat peringkat di atas Ruki. Wah, kalau ini dikatakan zona sangat seru nih penghasilannya. Rata-rata di atas 15 sampai 30 juta. Itu bisa seminggu loh, ya kan? Oke, daging atau isinya? Daging, Bapak Ibu.
Kalau anak muda sekarang bilang ini bisnis milenial, ya kan? Baiklah, tanpa panjang lebar kita panggil para new beginner untuk maju panggung ke depan. Para beginner. Oke, baru satu orang, nggak apa-apa. Next, teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah new beginner. Silakan Pak, nama, latar belakang, penghasilan dan berapa bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wawan, 15,6. 15 juga kemana? New beginner. Silakan duduk. Ini Warmor. Daging semua isinya, nggak ada kerupuk. Ya, gila ya Warmor ya. Aduh, nah itu baru bicara beginner. Kalau yang kayak yang satu ini nih apprentice, biasanya nih udah mulai nanya-nanya mobil. Kenapa? Karena peringkat ini bonusnya ini ngeri sedap. Rata-rata sebulan paling kecil 50, 40. Kira-kira kalau rumah tangga kalau penghasilan 50-40 juta aman ya? Bahagia tuh. Dasinya apa? Berasnya beras khusus. Ya kan? Gizinya cukup nggak? Sangat-sangat cukup. Bahkan biasanya risetnya di rumah tambahan. Ya kan? Dan hari ini kita panggil para new apprentice dari Kota Bandung dan Jawa Barat. Silakan maju ke depan. Berikan aplaus yang terbaik dong, Bandung. Baik, terima kasih. Kembali lagi ketemu dengan saya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya namanya Taufik Nur Rahman. Saya aslinya dari Bandung, tapi saya tinggal di Cikarang. Saya berimpi-impikan adalah akan hadir sampai akhir tahun ini ada 20 apprentice dari Bandung, Bapak Ibu. Siapa yang mau? Yakin bisa? Yakin bisa Bapak Ibu? Asalkan pola pikir kita saja yang mindsetnya adalah kalau kita yakin bisa, saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa. Fokus pada impian dan setia pada prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus pada new apprentice kita, Bapak Taufik. Seru ya Bapak Ibu ya. Uang dapat, sehat dapat, luar negeri pula. Jadi ternyata syarat luar negeri nggak perlu bahasa Inggris, syaratnya harus jadi apprentice. Pak kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana Pak? Ya udah berangkat aja, yang penting gerak. Gratis. Mau nggak berangkat ke sana? Mau. Hah? Mau ya? Insya Allah berangkat semua orang Bandung. Oke, peringkat selanjutnya adalah channel YouTube One More i3 Channel. Bapak Ibu bisa lihat di situ video-video tentang Pak Ismet dan video-video tentang bagaimana mereka bikin podcast, baik itu milenial maupun keluarganya. Baik Bapak Ibu, beliau sudah bantu banyak orang keluar dari masalah riba. Banyak orang miskin di Indonesia akibat pandemi selama 2 tahun ini beliau angkat. Banyak sekali yang beliau bantu Bapak Ibu. Bahkan saya dengar teman-teman yang tadinya rumahnya sudah rusak, sekarang sudah dibangun lagi, mewah rumahnya sudah. Bahkan saya lihat teman-teman yang tadinya supir sekarang punya penghasilan puluhan juta berkat tangan bikin beliau. Dan hari ini dengan tulus hati Bapak Ibu beliau mau datang ke Bandung untuk bantu orang-orang Bandung bangkit dari masalah ekonomi. Dan kita wajib belajar dari sosok ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sambut dengan berdiri dengan rasa hormat untuk apa yang kita semua. Narasumber utama kita, Bapak New Master, Bapak Ismet Iskandar Idrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam kebarokahan buat kita semuanya. Apa kabar Kota Bandung? Alhamdulillah, semoga sehat. Saya doakan sehat jasmani, sehat rohani, dan yang paling penting adalah sehat apa itu? Sehat kantongnya. Banyak di luar sana orang sehat secara jasmani, mungkin rohaninya juga sehat, tapi kantongnya nggak sehat. Nah, inilah yang membuat akhirnya organ tubuhnya pun juga jadi ikut-ikutan tidak sehat. Betul apa betul? Betul ya. Mudah-mudahan saya doakan, insya Allah yang hadir di dalam ruangan ini Anda sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonominya. Amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas MC kita yang luar biasa, yaitu Rookie Bapak Ferdi. Beri aplaus. Beliau menemani saya dari kota Jakarta. Kemarin kami tiba di kota Bandung dan sama-sama nginap di sini, dan hari ini beliau membawakan acara ini, dan tanpa beliau acara ini tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, saya juga menghormati dan menghargai, dan kita beri aplaus kepada Ibu Yayan, kita beri aplaus. Dan beliau juga adalah guru saya, beliau teman sejawat saya yang berada di kelurahan yang lama dulu kami bersama-sama. Dan hari ini beliau pun juga memulai usaha ini, dan baru sekitar 1 bulan. Dan saya katakan tadi bahwa suatu saat ibu yang memiliki panggung itu, dan saya akan mendengarkan cerita ibu. Nah, dan saya doakan semoga segera naik menjadi seorang master. Amin. Dan ini ada sosok anak muda yang sangat luar biasa dan fenomenal, yang saya tahu betul bahwa ketika saya ditelepon oleh beliau, beliau mengatakan, Pak, saya lagi ingat Tuhan sedang menguji saya. Saya takut saya jadi istidraj, diberikan harta berlebih-lebihan sampai tidak seperti apa yang saya dibayangkan, di luar ekspektasi saya. Saya bilang, ya Allah, saya takut. Jadi kalau hari ini mungkin Anda melihat uang saya banyak, tidak semuanya saya makan Bapak Ibu. Saya bagi pada tahfiz Quran, pada yayasan yatim piatu dan sebagainya. Dan insya Allah saya juga mengajak Anda, marilah kita berbisnis, mencari rezeki, mengejar dunia, tapi insya Allah akhirat pun Anda bisa dapatkan dalam satu paket ini. Insya Allah di sini kita mati tidak ditanyakan berapa banyak mobilmu, berapa banyak rumahmu dan tanahmu, dan berapa banyak uangmu, tapi yang ditanyakan adalah berapa besar manfaat kamu ketika kamu hidup. Seberapa besar manfaat atau kebermanfaatan ketika kamu hidup. Saudaraku sekalian, jadilah ini ladang ibadah buat kita. Sekali lagi saya minta, jadilah ladang ibadah. Sesuatu yang baik perlu Anda siapkan, sehingga insya Allah ini bisa menjadikan amal jariah, dan insya Allah rezeki Anda akan terus mengalir dan tidak ada henti-hentinya buat Anda. Wahai saudaraku orang Kota Bandung, kalau kami di Jakarta, ada di Cikarang, ada di Jawa Timur seorang ibu rumah tangga, ada di Lampung dan sebagainya, mereka bisa hari ini punya penghasilan. Para ruki-ruki yang tadi baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan juga bisa berpenghasilan. Saya yakin Anda semuanya juga bisa, Bapak Ibu. Anda semuanya bisa. Sukses adalah hak setiap orang, Bapak Ibu. Tidak ada terkecuali. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya. Jangan salahkan siapa-siapa, Bapak Ibu, kalau hidup Anda tidak berubah hari ini. Tapi coba tolong tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda banyak bersedekah? Sudahkah Anda banyak bersilaturahmi? Coba tanyakan pada diri Anda. Kalau Anda belum, itu masalahnya. Kenapa hidup Anda hari ini belum berubah? Kami di sini melakukan silaturahmi. Siapapun kami datangin, mau kenal mau tidak kenal, kami sampaikan sesuatu, kami informasikan sesuatu yang baik. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Anggaplah kita bersedekah, Bapak Ibu. Insya Allah, Bapak Ibu, saya doakan semoga pertemuan kita ini menjadi motivasi, menjadi peluang, menjadi sebuah cara informasi yang bisa
menghantarkan Anda untuk berubah hidup lebih baik. Oke, saya mau tanyakan, siapa kira-kira di sini yang sudah melihat secara produknya, secara bisnisnya, dan saksi-saksi orang-orang yang sukses? Siapa di sini yang melihat ini sebagai atau menangkap ini sebagai sebuah peluang? Yakinkah Anda bahwa ini adalah sebuah peluang? Percaya atau tidak bahwa ini adalah sebuah jawaban doa Anda? Yakin? Itulah yang saya rasakan Bapak Ibu. 10 bulan yang lalu saya tidak yakin, tapi saya berpikir, saya terus meminta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan untuk saya berubah, ya Allah berikan peluang sama saya. Dan apakah ini jawaban dari doa saya ya? Apakah ini doa-doa saya terjawab ya lewat One More? Tapi kan bisnis beginian, so what gitu. Bukan soal one more, mau one more, one three more kayak atau apaan kek. Yang terpenting Bapak Ibu, kita butuh memberikan yang terbaik sebagai suami untuk keluarga anak istrinya, sebagai seorang istri untuk anak-anaknya, bahkan sebagai anak untuk orang tuanya. Kita harus berikan yang terbaik Bapak Ibu, mau apapun itu caranya, asalkan halal dan barokah. Dan saya yakin, oke, kalau Anda memang melihat ini sebagai peluang dan kesempatan, kalau katanya konon sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulangi, sukses adalah bertemunya kesiapan, kesempatan. Ketika bertemu, sukses akan jadi milik Anda. Ketika Anda memutuskan melihat ini sebagai peluang dan hanya memutuskan saja mengambil kesempatan ini, itu sudah 50% Anda sukses Bapak Ibu. 50%. Kalau Anda melakukannya, insya Allah jadi 100% dan hidup Anda berubah. Nah, kalau seandainya sukses bertemunya kesempatan dan kesiapan, apakah Anda siap untuk mengambil kesempatan ini? Kalau Anda siap, silakan Anda beri. Tunjukin kerjanya, tunjukin kesiapan Anda. Dan kesana silakan. Kamu duduk ke belakang. Foto sama saya ya. Bu Yayan, Pak Taufik, dan teman-teman lain, saya serem lihat kota Bandung. Serem. Masya Allah. Tolong Anda doakan, semoga mereka ini adalah saudara kita. Mereka juga ingin berubah, mereka juga ingin berjuang bersama Anda. Ya Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Ya Allah, berikanlah kelancaran, kemudahan, karena niat mereka baik adalah mau ingin memberikan yang terbaik buat keluarga mereka. Insya Allah ya Allah, amin. Baik, sebanyak ini ya, luar biasa. Boleh foto sama saya ya? Oke, tangannya begini, semuanya one more. Ya, 3, 2. Oke, ikutin saya. One more, 1 billion. Oke, terima kasih buat Anda semuanya. Oke, terima kasih Tuhan. Teman-teman semuanya yang ada di belakang, apakah ini benar Anda yang mengundang mereka? Kalau memang Anda mengundang, apakah Anda siap untuk menghantarkan mereka, untuk membantu mereka sukses seperti Anda? Anda sudah dengar? Anda sudah dengar apa kata mereka? Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda siap untuk dibantu mereka? Siap. Oke, Anda juga dengar semua ya? Oke, berarti hari ini kita deal. Sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan, di mana Anda sebagai pelatih Anda juga siap, Anda juga sebagai downline juga Anda siap untuk bertemu dan akhirnya sukses menjadi milik Anda. Terima kasih, sekali lagi kita beri aplaus. Silakan Anda boleh kita bantuan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Ibu. Ini sedikit cerita, sepenggalan cerita dari saya. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Cerita yang saya lakukan berulang-ulang, tapi mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang inspiratif dan motivasi. Di satu waktu ada sebuah berita yang datang ke kampung tersebut dan mengatakan bahwa
2-3 jam lagi kampung ini akan terjadi banjir bandang. Dan diharapkan seluruh warga untuk berpindah mengungsi mencari tempat yang lebih tinggi. Sehingga mereka bilang, Bapak Ibu semuanya keluar. 3 jam lagi air akan naik di kampung ini dan akan menenggelamkan kampung kita. Dan takutnya tidak ada orang yang terselamatkan. Dan pada akhirnya mereka semua pergi berbondong-bondong naik ke bukit yang lebih tinggi. Tapi ada satu bapak-bapak yang tua yang beliau mengatakan, saya tidak akan keluar rumah, saya tidak akan pergi ngungsi, karena saya tahu saya adalah orang ahli ibadah di kampung ini. Saya tahu yang menolong saya bukan Anda, tapi Tuhan saya, bukan Anda, kata dia. Akhirnya pergilah orang kampung ini meninggalkan dia. Yang kedua, air sudah mulai naik setinggi dada. Datanglah perahu karet dan mengatakan, ayo Pak, Bapak naik ke sini Pak. Bapak satu-satunya orang yang belum terselamatkan, yang lain sudah mengungsi Pak. Ayo naik Pak. Enggak, saya tidak akan mau naik, karena saya yakin dengan Tuhan saya, bukan dengan kamu. Tuhan saya pasti akan menolong saya. Akhirnya perahu itu pun juga berjalan dan meninggalkan. Yang ketiga, air naik sudah setinggi atap. Dia naik ke atas atap, dan ada helikopter datang membuang talinya kepadanya dan mengatakan, wahai Bapak, cuma satu-satunya Bapak yang ada di kampung ini yang ingin kami selamatkan. Tolong Pak, segera naik ke tali kami dan kami akan menolong Anda. Dengan sombongnya beliau mengatakan, saya tidak akan naik. Saya yakin sama Tuhan saya, karena saya yakin Tuhan akan menolong saya. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau hanya satu-satunya orang di kampung itu yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, konon ceritanya beliau protes sama Tuhannya dan mengatakan, Tuhan, kenapa saya cuma sendirian yang mati? Kenapa Engkau tidak menolong saya? Saya adalah orang yang selalu beribadah kepadamu, dan saya selalu menjalankan semua perintahmu, tapi kamu tidak menolong saya. Apa jawab Tuhan? Wahai manusia, sadarkah engkau, saya sudah menurunkan pertolongan sampai 3 kali kepada engkau, tapi engkau tidak pernah melihatnya. Engkau serasa menutup mata dan menutup hati, dan engkau menganggap bahwa yang menolong selalu saya. Saya kirimkan orang yang pertama, engkau ingat, yang datang ke rumah Anda dan mengatakan, ayo pergi Pak, kita harus naik ke atas bukit. Engkau menolaknya. Itu pertolongan saya yang pertama. Yang kedua, engkau masih ingat ada perahu karet yang datang dan meminta engkau untuk naik. Engkau menolaknya. Ingat Tuhan, itu pertolongan saya yang kedua. Yang ketiga, ketika engkau naik di atas atap rumah, air sudah setinggi atap, ada helikopter yang datang membuang tali dan mengatakan engkau naik. Engkau tidak naik, engkau menolaknya. Dan akhirnya inilah engkau satu-satunya yang mati. Itu pertolongan saya yang ketiga. Saudaraku sekalian yang saya cintai, saya rahmati, insya Allah ini menjadi sebuah kebelimanan, keberkahan. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita selalu meminta, terus meminta, berdoa, beribadah kepada Allah. Tapi ada orang yang mungkin tidak pernah kita kenal dulunya. Ada orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, yang mungkin kita tidak menganggap, datang dan mengajak dia, Pak, kita lihat One More. Kata kita, emang kamu udah sukses? Belum sih Pak. Ya kamu aja belum sukses ngajak-ngajak. Bapak Ibu, inilah sebenarnya pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Anda mungkin dikasih lewat tangan orang itu yang mengajak Anda untuk berubah. Justru dia, kondisi dia tidak sukses, dia mengajak Anda. Justru dia ingin berbagi sedikit dengan Anda. Kita sama-sama berjuang. Kalau orang yang sudah sukses mengajak Anda, itu lain cerita Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah sukses, tentunya cara menilai orang sudah lain, bukan Anda. Dia pasti akan cari orang-orang yang berpotensi atau apapun itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ingat pertolongan Tuhan kadang-kadang datang begitu saja dan tiba-tiba dari orang-orang yang tidak kita ketahui dan tidak kita kenali. Dan insya Allah hari ini Anda hadir di sini, dibawa dan diajak oleh orang-orang yang mungkin Anda tidak kenal atau mungkin Anda kenal dan dia belum jadi apa-apa. Insya Allah ini adalah jawaban daripada doa. Selamat berjuang saudaraku. Selamat mengalami sebuah perubahan saudaraku. Selamat melakukan yang terbaik buat kehidupan Anda. Sukses buat Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Master Ismet Iskandar Idrus. Luar biasa. Bandung Lautan Gelar. Terima kasih kepada Pak Ismet Iskandar yang sudah memberikan ilmunya buat warga Bandung. Saya merasa terharu ya. Jadi apa ya? Ilmunya jadi kena gitu ya ke hati saya gitu. Dan saya mau bangkit dari keterpurukan ini. Mungkin itu saja. Saya mau membawa teman-teman untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Udah, itu aja. Terima kasih juga untuk Bapak Ismet yang udah berkenan hadir untuk ke Kota Bandung kita. Terima kasih banyak ya, semoga nanti rezekinya sama dengan Pak Ismet juga. Amin. Halo, Assalamualaikum. Saya Ina dari Bandung. Kesan dan pesan untuk acara di Bandung pada hari ini 7 November 2021 sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bapak Ismet Iskandar karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sangat banyak peluang sekali untuk Anda tetap maju untuk berbisnis One More Internasional. Kesan-kesan seminar bisnis ini luar biasa dan mantap. Dengan Pak Ismet pembicara yang memotivasi, membuat mindset kita menjadi terbuka. Terima kasih. Saya semakin bersemangat untuk mencapai apprentice. Doakan saya ya. Dahsyat. Pak Ismet, terima kasih selalu menginspirasi. Dahsyat. One more 1 million. One more 1 million. Oke, sekali lagi. One more. 1, 2, 3. One more 1 million. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ismet yang sudah memulai di Indonesia ini, dan saya bersyukur saya bisa ikut bergabung dengan beliau. Terima kasih. One more. 1 billion. 1 billion. Oke, bareng-bareng ya. One more. 1 billion. 1, 2, 3. 1 more 1 million. Saya Ibu Eva dari Bandung, saya ibu rumah tangga. Kesan saya mengikuti One More di sini cukup mengesankan, senang, apalagi ada guru-guru yang memberi ilmu kepada Pak Ismet. Terima kasih, menjadi motivasi saya untuk kedepannya lebih baik, lebih bagus. Terima kasih.